Nah, makanya saya dikatakan oleh istri saya sampai detik ini, saya dikatakan licik. Orang yang licik. Shalom sahabat, kembali lagi bersama acara kesayangan kita, Generasi Hebat. Jumpa lagi bersama saya Edokwan, host pada malam hari ini. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu ajaib, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Shalom, selamat malam, Mas Pugu. Shalom, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua ya bagi saudara-saudara sedang menyaksikan video tayangan ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang yang sangat diurapi Tuhan, seorang yang sangat dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa, yaitu saudara kita, Mas Pugu. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Puguh Andreas Pelo. Usia saya 43 tahun. Saya sudah berkeluarga, anak 2, laki semua, istri 1. Tapi, ya, ada kata tapinya sekarang biar orang tidak bertanya-tanya. Saya anak Tuhan, sekarang saya sedang pikul salib. Sedang pikul salib bersama istri. Karena istri awalnya dari Muslim. Dia mengikut saya tanpa paksaan saya, dia ikut sendiri. Sekarang dia kembali lagi ke Muslim. Boleh tahu nggak Mas Pugu cerita sedikit tentang mukjizat yang Mas Pugu pernah alami selama Mas Pugu ikut bersama Tuhan Yesus? Apa mukjizat-mukjizat yang pernah Mas Pugu alami gitu? Kalau mukjizat dahsyat banyak sekali. Saya mengikut Kristus sampai detik ini. Saya dipelihara, saya ditopang, saya tidak jatuh sampai tergeletak. Memang saya sekarang bersaksi di mana-mana. Tuhan saya hidup, Tuhan saya dahsyat. Wow, dahsyat. Jadi kalau mujizat luar biasa, saya nggak bisa cerita satu persatu di sini, tapi kalau mau apa yang mau diketahui dari saya oleh Mas Edo silahkan. Jadi apa yang contohnya mungkin ya, mohon maaf ini kalau streaming live saya ngobrol di sini saya katakan. Mungkin selama ini saya mengikut Tuhan belum menikmati rasanya pikul salib. Nah sekarang pikul salib yang paling dahsyat. Ya, ikut dunia, saya mungkin banyak pencobaan ini dunia ini, tapi saya satu pun kembali lagi Tuhan Yesusku luar biasa. Amin, dahsyat.
Aku pernah nonton kesaksian Mas Pugu waktu dulu yang tentang mati suri, Mas Pugu waktu itu. Mas Pugu Oke, pernah kalau mau mengalami mati dibahas, suri. ya kalau mau dibahas Ya, lagi, saya akan ceritakan di sini ya, sedikit. mungkin boleh diceritain sedikit, Mas, atau panjang juga nggak apa-apa biar teman-teman kita menyaksikan bisa tahu dan menjadi berkat buat mereka yang menyaksikan video ini. Boleh. Saya mulai. Jadi saya mati suri itu bukan ujuk-ujuk mati, bukan ujuk-ujuk sakit, bukan ujuk-ujuk tidak, tapi di situ saya mati suri itu dikatakan mati suri karena satu, saya mempunyai ilmu turunan. Nah, awalnya saya sudah merasa jenuh dengan kehidupan ini karena saya belum sadar mengikut Kristus dari lahir, mengikut Tuhan Yesus dari lahir. Saya sekolah minggu ikut, semua ikut, saya anak Tuhan. Saya kira saya ini menjadi terang, garam, ternyata saya masih gelap. Paling legam satu-satunya di dunia. Nah, kejadiannya tahun 99 saya belum jadi TNI. Jadi saya masih sipil, baru mau daftar. Nah, cuman saya berpikir di otak saya, kalau saya jadi TNI, saya pasti galak. Asli akan galak sekali. Karena saya punya kekuatan yang tidak semua orang miliki. Contohnya kayak namanya ada 4 ilmu yang saya pegang. Ingat sampai sekarang ini saya ingat, tapi saya sudah tidak ada. Namanya Bandung Bondowoso. Kalau mungkin di sini ada yang dengar, yang ada yang tahu. Bandung Bondowoso, Lembu Sekilan, Pancasona atau Poncosunyo, sama satu lagi Bolos Rewu. Nah, saya terjemahkan satu-satu. Bolos Rewu itu adalah kita bisa mengundang 1000 setan. Bala bantuan 1000 setan. Tuh. Kedua, Lembu Sekilan. Kita bisa mukul orang dalam dari jarak segini. Kita pukul, kena lubang di sini atau di dada. Seperti itu. Peluru gitu, Mas, ya, seperti peluru. Iya, tapi tidak berbekas, tapi hancur dalam. Itu. Terus Bandung Bondowoso itu bisa kekuatan yang tidak kita tahu dari mana datangnya, tapi kita bisa mengangkat batu yang besar. Bisa menggulingkan orang juga seperti Daud itu. Wow. Tapi itu bukan dari Kristus Yesus, bukan dari Tuhan Yesus, tapi dari dunia. Ya. Beda sama Daud. Kalau Daud dari Elohim, dari Yahweh, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Terus yang terakhir, Pancasona. Pancasona saya sudah pernah melakukan itu. Keluar roh dari tubuh saya. Jadi mengeluarkan roh dari tubuh. Pernah. Bedanya dengan mati suri. Nah, kalau mati suri waktu itu saya didatangi Tuhan Yesus, dipegang tangan saya. Seperti ini, dipegang tangan saya. Nah, kalau saya waktu mengeluarkan Pancasona, mengeluarkan roh dari tubuh saya, istilahnya membelah diri, itu saya mengejar roh
roh orang yang masih hidup, tapi dibawa oleh roh halus atau roh yang sudah mati. Saya kejar, saya kembalikan, saya tarik ke dalam itu. Ya puji Tuhan, tapi saya hidup sampai saat ini. Nah itu, seperti itu. Nah, saya sebenarnya tujuan saya pengen satu, menghilangkan itu semua, tapi ternyata belum hilang juga. Padahal saya sudah bertemu Tuhan Yesus. Ceritanya seperti apa? Seperti ini. Saya melaksanakan puasa selama 7 hari. Saya melaksanakan puasa 7 hari. Setelah itu, pada hari yang ketiga, saya dapat pencobaan. Itu saya puasanya puasa apa? Bukan puasa biasa, puasa mutih saya. Jadi makan nasi putih, satu gepal, sama air putih sekian. Seperempat ini nggak nyampe setengah, seperempat. Hanya itu aja selama 7 hari. Nah, pada hari yang ketiga saya sudah dicobain oleh iblis. Saya sudah dicobain iblis. Saya hampir mau mutah karena tidak ada makanan yang bisa menyerap energi tubuh saya. Tidak ada garam, tidak ada, cuman hanya nasi biasa itu sama air putih, nggak ada gula, nggak ada selama 7 hari. Nah, pada hari yang ketujuh mau masuk ke 6, Tuhan Yesus datang. Itu saat saya sedang melaksanakan ritual. Ritualnya itu bukan ritual apa ya, bukan. Ritualnya itu saya berdoa tengah malam, jam 12 malam. Jam 12 kurang lah, jam 12 kurang 10 lah kurang lebih. Saya berdoa, baca pengakuan iman rasuli, baca doa Bapa kami. Terus baca firman Tuhan. Setelah itu saya kayak orang ketiduran. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Begitu Tuhan Yesus datang, Dia pakai kolor. tangan saya, dia bilang gini, "Mari nak, ikut aku. Mari nak, ikut aku." Itu saya lagi berdoa di atas tempat tidur. Jadi saya nggak tidur, saya berdoa di tempat tidur, tapi Tuhan Yesus datang. Mari nak, ikut aku. Terus keluar, roh saya keluar. Saya juga belum percaya, jujur aja saya masih belum percaya. Akhirnya Tuhan Yesus pegang tangan saya, dia arahkan. Tuhan Yesus arahkan ke hidung saya supaya dicek, tidak ada napasnya. Setelah itu dia gerakkan ke dada saya. Dia gerakkan ke dada saya, tidak ada detak jantungnya. Akhirnya saya bilang kepada Tuhan Yesus, saya siap. Berarti saya sudah mati. Iya, kamu mati sebentar. Nah, itu Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Iya, kamu mati sebentar, gitu doang. Ternyata sebentar itu ya, kalau bagi kita ya udah lama, 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 baru aku sadar itu. Lama juga ya Mas ya, 3 jam. Iya, tapi ya kalau di sana kelihatannya singkat banget. Ya, kita melayang-layang. Nah, saya lanjutkan cerita saya. Nah, begitu saya diajak terbang, saya meninggalkan tubuh saya. Itu saya melihat ibu saya. Mami saya, ibu saya tidur. Kalau kita berupa roh, di sini dikatakan, rumah tidak ada, rumah tidak kelihatan. Jadi seperti ibu saya ini bukan tidur di rumah atau di kamar, tapi dia tidur di bawah pohon.
Begitu saya udah terbang, saya ditunjukkan Tuhan Yesus neraka. Nah, saya waktu lihat neraka itu, saya lihat neraka pintunya besar, warnanya hitam. Penjaganya itu anak buah Lucifer. Kenapa saya bilang anak buah Lucifer? Karena dia bukan hewan, dia bukan setan, tapi dia hewan karena dia bukan hewan, dia bukan setan, tapi dia hewan apalagi di dalam liang api di neraka. Itu lebih dahsyat lagi. Penunggunya banyak, nggak hanya 2, 3, 4, enggak. Tapi dikelilingi setiap lubang. Nah, dari situ Tuhan Yesus pegang tangan saya. Pegang tangan saya, badan saya bersinar. Badan saya bersinar. Baru aku diajak masuk. Begitu masuk ke dalam, pintu ini ya, sebentar, aku nggak bilang masuk dulu. Pintu ini, pintu depan ini, namanya anak buah Lucifer, setan-setan itu Tuhan Yesus datang. Mereka langsung tunduk. Saya tidak bohong. Mereka langsung tunduk. Langsung tunduk. Menyembah dia langsung. Takut. Langsung dibukakan. Pintu neraka dibukakan. Teng. Saya masuk. Tapi nggak bisa ngeliat saya. Karena saya dilingkupi oleh hanya Tuhan Yesus yang bisa kelihatan di situ. Nah, akhirnya di situ saya lihat lubang, saya lihat ada perampok, ada pemerkosa, ada wanita nakal, ada para pendeta. Aku melihat seorang seperti pendeta. Saya tanya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kenapa orang itu kok bisa masuk sini? Aku tanya gitu. Tuhan Yesus jawabnya apa? Karena dia waktu hidup, dia tidak mau mengikuti titahku, perintahku. Itu yang Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan saya ulangi lagi. Tuhan Yesus yang ngomong. Nah, begitu masuk, ada perempuan, saya ngelihat perempuan. Perempuan tuh teriak. Perempuan itu teriak. Kayaknya pelacur, saya nggak tahu. Pelacur atau apa, saya nggak tahu. Itu teriak. Dia teriak. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku nangis aku dalam hati. Karena dia tidak bisa melihat saya, tapi saya bisa melihat dia. Nah, setelah dari situ sudah saya diajak keluar sama Tuhan Yesus dari neraka, ditunjukkan ke sorga saya. Nah, sorga itu pintunya bersih putih, gitu. Terus yang jaga itu malaikat Tuhan bersayap gitu, keren-keren lah pokoknya. Begitu Tuhan Yesus datang, langsung dibukakan. Nah, saya dipegang tangan saya kembali. Nah, saya lihat di situ tuh di dalam itu seperti kalau pernah dengar ilustrasi di film atau apa Taman Firdaus. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bilang ada bidadari, nothing. Tidak ada. Berikut ini fakta-fakta yang berkenaan dengan surganya Kristen menurut kitab suci mereka. 1. Hanya orang miskin pemiliknya. Matius 5 ayat 3.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 2. Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk sorga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. 3. Perang naga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 4. Sorganya sempit, hanya 1.400 mil atau 2.200 km. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. 5. Penghuninya cuma 144.000 orang. Padahal pemeluk Kristen 2 miliar lebih di seluruh dunia. Tidak tahu sisanya akan ditempatkan di mana. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000, yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Yisrael. 6. Khusus 12 suku Yisrael, yang setiap sukunya boleh membawa 12.000 orang saja. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Yisrael. Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Aher, suku Naftali, suku Manasye, Shimeon, suku Lewi, suku Isyakhar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benyamin, masing-masing 12.000. 7. Terdapat hajatan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Ada penjual minyak. Matius 25 ayat 8-10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Sekarang saya merasa damai, lebih damai. Nah, begitu saya udah berubah, istri saya malah keluar dari rumah. Nah, akhirnya saya pikul salib. Mas, mau tanya nih Mas, Silakan. tantangan terbesar apa yang pernah Mas Bugu alami ketika Mas Bugu udah mulai ikut Yesus? Tantangan pertama terbesar yang nggak pernah Mas rasain. Tantangan terbesar saya itu masalah, mohon maaf ya, kembali lagi, keluarga. Itu yang paling besar, keluarga. Asli. Dibanding semuanya. Nah, makanya saya dikatakan oleh istri saya sampai detik ini, saya dikatakan licik. Orang yang licik.
akan banyak saksi-saksi di dunia ini yang Tuhan Yesus pakai. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa milih. Saya nggak bisa. Atau orang-orang yang hebat, Daud Tony pun, Pak Pendeta Daud Tony pun nggak bakal bisa. Ataupun Pak siapapun di sini yang nggak akan bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menunjuk, pasti akan terjadi. Itu. Wow, haleluya, dahsyat sekali. Tuhan Yesusku luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Yeah.